Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, diambil yang cocok aja ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Juga tidak menutup kemungkinan bacaan ini bisa cocok untuk karir kamu. Bisa vice versa. Yang asmara malah cocok ke karir, karir malah cocok ke asmara. Boleh dicek untuk kedua versi bacaan Lexi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakannya dimanapun kalian berada. Semoga diberikan rezeki dan kebahagiaan, kesehatan yang berlimpah. Oke, untuk Scorpio, asmara Scorpio ada Four of Pentacles, Page of Cups, Page of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Two of Cups, Four of Cups, Eight of Cups, dan juga Knight of Pentacles. Wow. Oke, ada sesuatu yang sedang kamu pertahankan. Ada sesuatu yang kamu khawatir kalau misalnya ini melebihi dari kapasitas kemampuan aku, maka aku nggak sanggup untuk menahannya. Ada sesuatu yang sedang kamu tahan. Bisa jadi perasaan kamu terhadap seseorang. Perasaan ini kita belum tahu ya, apakah ini memang benar-benar pure cinta, benar-benar cinta. Soalnya untuk Page of Cups di sini, ini feeling seperti perasaan cinta, ada ketertarikan, daya tarik terhadap seseorang, bisa jadi terhadap bidang tertentu, dan kamu sedang menahan diri di sini. Mungkin sudah meluap dia pengen berkembang menjadi 80%, 70% misalnya. Tapi kamu tahan 50% aja. Bisa jadi karena kamu khawatir kalau ini berlebihan, kamu nggak tahan, lalu ini pada akhirnya bisa melukai hati kalau tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa jadi kamu menyukai seseorang, takutnya kalau aku udah terlalu cinta nih, ternyata sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dianya malah ninggalin aku, udah nanti aku jadi mengalami sakit hati yang luar biasa. Aku nggak pengen itu terjadi. Jadi aku sekarang mau yang biasa aja dulu, menahan diri dulu gitu ya. Bisa jadi kamu tertarik sama seseorang, tapi kamu tahan diri dulu, nggak langsung terburu-buru menyatakan cinta atau memberikan petunjuk sama seseorang ini. Kamu mau pelan-pelan aja. Page of Pentacles, seperti ada pelajaran, situasi yang memberikan kamu pelajaran. Bisa jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain di sekitar kamu atau pengalaman kamu yang pernah kamu alami memberikan kamu pelajaran. Aku nggak mau deh terlalu terburu-buru. Aku nggak mau yang terlalu transparan dengan perasaanku sama seseorang. Udah, tahan aja dulu gitu ya. Six of Swords, ada moving on. Ada beberapa di antara kamu sedang melakukan perjalanan ini. Moving. Bisa jadi ingin bertemu dengan seseorang atau melakukan perjalanan untuk healing, refresh. Ada yang ingin membuka hati dengan seseorang yang baru, tapi seperti ragu. Seven of Swords, ada taktik, cara cerdik. Kamu mungkin sedang mengantisipasi situasi yang buruk terjadi. Kamu nggak pengen, ya ini dia. Mungkin kamu di sini menahan diri ya, karena kamu nggak pengen ada sesuatu hal yang buruk terjadi di kehidupan asmara kamu. Bisa jadi kamu mengantisipasi sesuatu supaya kamu tidak terlalu berharap, tidak terlalu memberikan pengharapan terhadap orang lain. Seven of Pentacles, ada sesuatu hal yang kamu jaga, kamu rawat. Bisa jadi ini yang kamu rawat adalah hati kamu. Kamu ingin merawat hati kamu itu senantiasa sehat, bersih.
Atau ini bisa jadi adalah hubungan yang udah kamu jalin, kamu berusaha ngejaga ini supaya dia bertumbuh berkembang. Tapi karena ada Four of Cups ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu bosan, gak bergairah, kamu seperti dikecewakan di sini ya. Ada 3 cups nih yang udah ngecewain kamu. Bisa jadi kamu udah pernah dikecewain 3 kali atau bahkan lebih dari 3 kali oleh seseorang, dan ketika dia berusaha untuk menawarkan suasana hati yang baru, dia menawarkan hadiah atau iming-iming gitu, kamu sepertinya nggak tertarik. Ya, nggak tertarik lagi. Ya udah, aku udah berkali-kali ini dikecewain sama kamu. Ya kamu mau bilang apa, mau kasih aku apa, aku jadi nggak tertarik lagi. Semacam itu tuh ya. Bisa jadi ini si dia ini berusaha untuk merayu kamu. Ya, tapi kamu seperti nggak tertarik. Bisa jadi ini bukan kamu, bisa jadi ini adalah pasangan kamu. Kamu berusaha membujuk dia, merayu dia, tapi dia tetap nggak tertarik. Dia kayak udah nggak bersemangat lagi. Seven of Pentacles, hubungan yang dijalin ini sepertinya lagi dipertanyakan. Kamu mungkin lagi mempertanyakan hubungan kamu dengan seseorang. Ini bisa berkembang apa enggak ke arah yang lebih baik, positif atau enggak. Sepertinya kamu meragukan itu di sini ya. Ada Two of Cups. Kamu mungkin sekarang sedang menanyakan diri kamu sendiri. Kamu lagi nanyakan hati kamu nih. Aku ini benar-benar bisa berkembang sehat nggak energiku bersama dengan si dia ya? Kita ini bisa nggak jalan seterusnya? Bisa nggak kita ini bertahan? Seperti ada hubungan yang dipertahankan di sini. Eight of Cups, ada kekecewaan. Kecewa. Kamu takut atau kamu khawatir salah satu di antara kalian ada yang pergi, meninggalkan hubungan yang udah dijalin. Bisa jadi kamu khawatir si dia yang pergi, atau kamu mungkin khawatir kamu lepas kontrol lalu kamu pergi. Kamu khawatir ada situasi yang membuat kamu nggak bisa bertahan lagi di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Seperti belum ada moving on. Di sini tadi ada keinginan untuk melakukan perjalanan. Bisa jadi ini adalah rencana, atau sebelumnya kamu sudah pernah melakukan perjalanan dan ini menjadi bagian dari rencana perjalanan juga ya, dan ada kaitan perjalanan ini hingga sekarang nih. Ini near future ya. Sepertinya rencana perjalanan ini belum ada perkembangan, belum ada kepastian, masih nge-review. Misalnya tadinya kamu ada perjanjian atau rencana untuk melakukan suatu kunjungan. Nah, makin kesini dia makin berpikir, atau ini merupakan proses healingnya kamu ya. Kamu di sini berproses healing untuk mendapatkan kekuatan, keberanian. Tetapi di sini kamu seperti semakin kamu berusaha menumbuhkan healing itu tadi, semakin kamu berusaha healing, semakin berusaha untuk membangun rasa percaya diri, mencari makna kebahagiaan atau semacam spiritual yang tinggi nih. Semakin dia cari kok semakin jauh ya, semakin gak dapat gitu. Seperti ada sesuatu yang membuat kamu gak puas. Kalau bukan kamu yang gak puas, ini bisa jadi pasangan kamu ya. Oke, untuk the bottom of the deck-nya ada Knight of Wands, juga ada Five of Cups. Ini aneh kartunya ya. Di satu sisi kamu sangat excited, siap ini. Kalau mau diajak berpetualang, ayo, langsung dia siap. Kalau mau diajak jalan-jalan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat petualangan, ini langsung mau nih. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar, hangout misalnya, aktivitas fisik. Tapi di sisi lain, nggak ngerti ya. Tiba-tiba nanti moodnya nggak menentu. Oke, saya klarifikasikan untuk Scorpio.
Scorpio. Kok aku makin kesini, kok aku makin gak bergairah ya? Makin kesini aku makin gak semangat, makin kesini aku makin merasa hampa. Aku seperti gak merasakan apa-apa. Semacam seperti mati rasa gitu ya. Oke. Untuk Four of Pentacles-nya, Four of Pentacles, ada Nine of Wands, ya. Ragu, bingung, bimbang, seperti dihadapkan pada kondisi yang kompleks. Dan di sana ada banyak sekali, like frog in the road, seperti banyak jalan menuju A, B, C, D, ini sampai 9 tongkat di sini merupakan simbol pilihan. Pilihan jalan memutuskan segala sesuatunya itu banyak. Saking banyaknya kamu jadi bingung. Nggak bisa menentukan yang mana. Ini bisa jadi keputusan hidup ya, atau memastikan bakalan berlanjut atau enggak, bagaimana cara mengakhiri atau bagaimana cara memulai suatu hubungan dengan seseorang. Oke, untuk Page of Cups. Page of Cups-nya Scorpio. Ada Knight of Wands, ya. Tadi untuk the bottom of the deck-nya di sini adalah Knight of Wands. Passionate, sosok yang sangat bergairah, atraktif. Dia ini fokus, sangat detail, secara insting dia akan mengikuti kata hatinya. Sebenarnya kata hati kamu berkata, oke, maju, aku suka, ada cinta, ada semangat untuk menumbuhkan cinta terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Tetapi di sisi lain seperti ada situasi yang menghadang kamu, di mana kamu kayak susah untuk bergerak. Kamu ingin menembus itu supaya bisa mendapatkan ini tadi, sesuatu yang ingin kamu raih. Seperti ada sesuatu yang kamu raih di sini, dan itu cinta. Kamu ingin meraih cinta itu, tapi seperti ada menghadang di sini. Seperti ada gunungnya. Gunung, kamu di sini, di depan gunung, sesuatu yang kayak kamu raih itu sepertinya berada di balik gunung. Semakin didaki kok semakin lebih tinggi lagi, dan itu membuat kamu mungkin di sini agak lelah, capek. Ya, untuk Seven of Pentacles, kok aku makin gali kok makin tinggi ya? Atau bisa jadi memang aku nggak bakalan dapat itu yang membuatku bahagia, yang mencintaiku. Atau mungkin aku nggak akan mendapatkan cinta itu. Semacam ada rasa kurang percaya diri. Oke, untuk Page of Pentacles. Page of Pentacles-nya Scorpio. Page of Pentacles ada Ace of Swords. Ya, banyak belajar dan banyak hal-hal yang kamu lihat. Apa yang terlihat di depan mata ini sekarang, aku kudu harus bergerak. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau di sini aku nggak bergerak, mungkin aku harus mencari jalan di mana lewat jalan lain aku menemukan apa di balik gunung tadi. Ini ibarat cinta, belahan jiwa, atau kebahagiaan, pasangan hidup itu seperti berada di balik gunung, dan kamu berusaha mendaki gunung ini supaya kamu nyampe di balik ini. Mungkin kamu sedang berusaha mencari jalan pintas ya, nggak harus mendaki, tapi lewat kanan, mengelilingi, atau lewat kiri, semacam itu tuh di sini ya. Kamu mungkin sedang mencari cara ini, dan tampak jelas mungkin aku nggak harus mendaki, tapi bisa lewat kanan atau kiri. Nah, beberapa di antara kamu mungkin udah mencoba lewat kanan, lewat kiri, kok nggak dapat gitu. Nah, semakin kamu pelajari lagi, ternyata kebahagiaan itu, bisa jadi kebahagiaan itu adalah di diri kamu. Gunung tadi itu adalah diri kamu. Nggak ada tuh di balik itu. Gunung itu adalah kamu. Dan yang menentukan kebahagiaan kamu adalah kamu.
perspektifnya kamu. Ada orang dia single selamanya pun dia bahagia, dia bisa enjoy itu. Apa yang bisa kok bisa dia bahagia? Itu karena perspektif dia itu melihat dunia, melihat cinta itu dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Oke, untuk Six of Swords. Untuk Six of Swords-nya, Six of Swords ada King of Wands. Ya, ini energi kamu ya. Ada energi di diri kamu, ada Sagittarius, Aries, Leo. Karena di sini Swords, Gemini, Libra, Aquarius, atau mungkin kamu dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Sosok yang kamu harapkan menjadi pemimpin yang pantas untuk ditiru, atau kamu pengen menjadi contoh yang baik di lingkungan kamu berada. Kamu ingin menjadi sosok yang pantas menjadi pasangannya si dia. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin sekarang kamu sedang memperbaiki diri, kamu berusaha meningkatkan kualitas kamu supaya kamu menjadi sosok yang pantas untuk pasangan kamu. Ya, untuk kartu ini bisa juga ya. Pesan yang tadi itu bukan punya kamu, melainkan pasangan kamu. Kamu mungkin mengharapkan pasangan kamu mau mengupgrade dirinya, mengubah dirinya menjadi seseorang yang ya pantas sebagai dianggap sebagai kepala rumah tangga, atau mungkin pantas dianggap sebagai pemimpin. Oke, untuk Seven of Swords-nya, Seven of Swords ada The High Priestess. Ya, intuisi kamu sedang aktif di bulan ini ya. Tombol intuitifnya aktif dan artinya kamu semakin peka, semakin sensitif. Kamu mungkin akan bisa merasakan beberapa pesan lewat psikis atau inner voice-nya kamu, lewat pertanda-pertanda di luar, atau bisa jadi lewat mimpi. Kalau kamu pekat, kamu mengingat mimpi tadi ya, kamu mungkin akan menemukan kunci jawaban bagaimana cara untuk menghealing diri kamu, atau bagaimana menemukan diri kamu, menemukan kebahagiaan itu. Bagaimana menemukan cinta itu tadi, yang saya ilustrasikan di balik gunung tadi ya. Karena semakin kamu mendaki, semakin tinggi gunungnya, semakin ke kanan, ke kiri udah cari cara, kok semakin nggak dapat-dapat gitu. Nah, lewat intuisi ini tadi, pemahaman yang sangat tinggi ini adalah koneksi antara kamu dengan the cosmos. Sesuatu yang tidak terbatas ini hanya bisa kita dapatkan jawabannya lewat suara hati. Sesuatu yang tak tampak tapi bisa kita rasakan. Maknanya sangat dalam. Ya. Nah, bisa kita menggunakan intelektual untuk mengetahui jawabannya itu dengan cara intelektual hanya bikin kita capek. Seperti yang tadi tuh, dia menggunakan map mungkin ya, dia cari lewat kanan kiri, bagaimana dia menaklukkan gunung ini atau dia menghancurkan gunung ini supaya dia bisa melihat cinta tadi atau mendapatkan cinta di balik gunung ini. Padahal sebenarnya cinta itu ada di gunung itu sendiri. Dan padahal gunung itu ya bisa jadi gunung itu adalah kamu. Artinya cinta itu ada di dalam diri kamu. Gunung itu kamu. Dan kamu bisa menemukan itu di dalam diri kamu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Orang dalam kondisi apapun, dia bisa bahagia. Karena apa? Itu bersumber semua dari hatinya. Oke, untuk Seven of Pentacles. Untuk Seven of Pentacles-nya, Seven of Pentacles, Ten of Cups. Ya. Ada kerinduan, rindu rumah, rindu suami, istri, anak-anak, rindu kampung halaman. Bisa jadi kamu di perantauan ya, dalam perjalanan menuju rumah.
seperti ingin melakukan perjalanan untuk ketemu dengan seseorang yang kamu rindukan. Tapi Seven of Pentacles ini seperti ada proses di sini, seperti mencerna sesuatu. Bisa jadi kamu di sini sedang bingung antara perasaan dengan kenyataan. Ini benar-benar rumah atau enggak? Ini benar-benar cinta apa enggak? Kamu mungkin secara intelektual sedang menakar ya, si dia itu adalah rumah tujuan akhirku, atau dia itu benar-benar cinta terakhirku, pasanganku seumur hidup apa enggak. Mungkin kamu menilai dari kualitas dia, pendidikan dia, atau dari segi fisik. Itu kan semua takaran-takaran penilaian berdasarkan intelektual ya. Kamu mungkin di sini sedang mencerna itu semua. Nah, kalau ini semakin dicerna dalam menggunakan intelektual tadi, penilaian itu berdasarkan takaran-takaran intelektual, nggak akan ada habis-habisnya. Nggak akan ada puas-puasnya. Tapi kalau kamu tanya hati kamu, sentuh hati kamu, mau gimana pun orangnya, kalau memang hati kamu udah bilang, oke, kamu bakalan damai, kamu bakalan tenang, kamu bakalan bahagia, dia adalah sosok yang baik, jawaban itu akan kamu temukan dari hati kamu. Oke, The Hangman. Ada penundaan nih. Ada penundaan, atau ini bisa jadi bentuk pengorbanan. Ada semacam pengorbanan, ada komunikasi, dan ini menuntut keberanian. Bisa jadi ada sesuatu hal yang ingin kamu tunda, tapi kamu seperti dihadapkan, ditantang nih, kamu berani nggak untuk menunda? Kamu berani nggak ngasih tahu sama dia, kamu tunda? Bisa jadi ini berkaitan dengan perjalanan, pertemuan ya. Udah lama nggak ketemu gitu. Cuman karena ada kendala, bisa jadi karena faktor keuangan atau kondisi pekerjaan yang nggak bisa dia ketemu. Butuh keberanian di sini untuk mengatakan sejujurnya, atau butuh keberanian untuk bergerak, bertindak. Ya, The Hangman ini simbol seperti kondisi yang berhenti dia. Karena dia tergantung ya, berhenti. Ini tergantung karena apa gitu ya. Bisa jadi karena ya posisinya ini nggak pas. Posisi dia nggak pas, ada situasi yang membuat dia jadi terbalik ya. Bisa jadi dia duduk, dia terbalik, posisinya nggak pas. Bisa jadi karena ada sesuatu hal yang membalikkan situasi, nggak sesuai dengan rencana. Jadi terbalik dia. Mungkin ada yang kamu rencanakan dengan pasangan, jadi berhenti sejenak nih, tertunda. Nggak ngerti ya apa yang tertunda ini. Oke. Tapi yang namanya tertunda bukan berarti nggak dilakukan ya. Bisa jadi tertunda untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Four of Pentacles. Untuk Four of Pentacles-nya, Four of Pentacles, Scorpio. Ada Knight of Swords. Tapi ini energinya di sini driven, seperti ada yang mendorong ini. Seperti memaksa ya. Kamu pengen berhenti gitu, tapi di satu sisi dia seperti didorong, dipush. Atau sebaliknya, kamu ingin bergerak maju, kenceng dia, tapi seperti ada yang mau menahan. Ya, antara maju, mundur. Seperti Virgo ya. Kalau saya ngelihat ini Four of Cups dan juga Knight of Swords, ini energi eksternal, bukan energi kamu. Ini energi dari luar ini, masa kamu nge-push. Kalau kamu sebenarnya pengen berhenti, pengen tenang dulu, pengen santai, nggak pengen keluar, nggak pengen ngelakuin aktivitas apa-apa, pengen menikmati diri sendiri. Ini bisa juga untuk beberapa di antara kamu yang udah berumah tangga ya, pengen di rumah aja, pengen bernostalgia,
menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga aja nggak pengen keluar-keluar gitu. Ya sementara ini kayaknya energi dari luar, bisa jadi anak kamu, pasangan kamu ini kayak nge-push ya, mereka udah bosan di rumah, udah bosan gitu dengan aktivitas rutinitas yang sama, pengen keluar, pengen jalan-jalan. Tapi karena ada sepertinya bentuk pernyataan kamu yang kamu bilang, aduh kayaknya kita nggak usah keluar deh, aduh kayaknya kita nggak usah jalan deh, kita tunda aja yuk, gitu ya kan. Terus si dianya langsung kecewa, marah, kesel. Ya, makin marah dia, makin kesel dia, makin nuntut. Nah, energinya itu makin kayak nge-push kamu gitu ya, untuk segera uh, bangkit. Nah, di sini masalahnya kamu nggak bangkit-bangkit, pengen santai. Dan mungkin entahlah ya, pertentangan energi ini yang menimbulkan adanya itu cups. Seperti ada salah satu yang pergi, kecewa, kesel, meninggalkan. Bisa jadi si dianya yang udah ngambek, dia ngambek udah langsung pergi gitu aja, nggak cakapin kamu, atau dia nggak mau bicara sama kamu, dia ninggalin kamu. Yep. Two of Pentacles ya, hal yang membuat sangat kecewa, kesel itu adalah sebenarnya masalah keuangan. Bisa jadi kamu nggak pengen keluar, nggak pengen jalan-jalan supaya nggak ada pengeluaran karena mikirin keuangan juga ya. Tapi si dianya nuntut nih, keuangan kurang stabil, kondisi situasi kurang stabil. Bisa jadi ketidakstabilan ini bukan masalah uang bagi kamu, tapi karena kamu bekerja atau kamu ada sesuatu hal yang harus kamu kerjakan. Karena di sini tuh of Pentacles ini adalah sosok yang sibuk sebenarnya. Dia nggak cuma memiliki satu aktivitas saja, dia memiliki banyak aktivitas ya, banyak urusan-urusan dia. Dan bisa jadi karena ini si dia ngerasa dia terabaikan dan dia seperti menuntut nih. Knight of Pentacles ya. Untuk Knight of Pentacles. Untuk Knight of Pentacles 3. Strain. Wow. Ada ego yang bertahan di sini. Saya ngelihat seperti dia bertahan. Pokoknya kita harus keluar, kita harus jalan. Pokoknya harus seperti ini gitu ya. Terus kamu juga bertahan di sini. Ya aku nggak punya uang, ya aku lagi sibuk. Aku lagi ada aktivitas lain, situasiku nggak memungkinkan aku untuk jalan keluar hangout sekarang. Terus mau bilang apa? Nah, saya belum yakin bakalan ada moving on, bakalan ada perjalanan. Wow. Untuk kamu yang sedang healing sekarang, mungkin kamu belum membuka hati dengan seseorang, tapi kamu lagi proses healing. Saya ngelihat ini prosesnya masih seperti antara iya dan enggak, masih tarik ulur nih. Ya, mungkin ada baiknya untuk Scorpio banyak-banyak bermeditasi ya. Banyak bermeditasi untuk Scorpio supaya kamu bisa lebih khusyuk ya, lebih khusyuk, bisa menemukan jawaban, solusi-solusi atas pencarian kamu. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Scorpio. Oops. Soulmate. Mungkin yang kamu cari di sini adalah soulmate ya. Soulmateku itu di mana? Oke, langsung dapat 2. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Soulmate itu udah ada sama diri kamu. Kalaupun kamu enggak menemukan itu dari pasangan kamu atau kamu belum punya pasangan, soulmate kamu itu ada di hati kamu. Di diri kamu ya, diri kamu tadi, ya gunung tadi itu kamu.
cinta yang kamu cari itu nggak berada di balik gunung. Mungkin persepsi kamu di balik gunung itu, tapi sebenarnya cinta itu adalah gunung itu sendiri, dan gunung itu adalah kamu, ya. Okay, new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Ya, bakalan ada peluang-peluang baru seperti petualangan, lembaran baru yang bisa kamu buka senantiasa. Mohon maaf ya, sebentar tadi saya berhentikan karena musik saya ini berganti musiknya, takut nanti kena ini pelanggaran. Oke. A new adventure awaits. Embrace it. Ada petualangan baru yang menunggu kamu. Embrace it and live your dreams passionately. Tetaplah miliki energi patience tadi untuk menjelajah petualangan-petualangan baru itu ya. Kalau di sini kamu merasa kamu kurang yakin, belum yakin terhadap situasi, kondisi kamu, ya, untuk Knight of Pentacles string, ada mungkin sesuatu hal yang membuat kamu bimbang, belum yakin akan situasi. Kamu bisa menemukan solusi itu lewat suara hati, intuisi kamu. Dari sana kamu akan menemukan jawaban. Apakah yang harus kamu lakukan? Apakah kamu tetap melanjutkan hubungan kamu dengan seseorang? Di sini saya melihat seperti ada pause ya, seperti ada breakup antara kamu dengan pasangan. Apakah kamu akan tetap berlanjut sama dia? Apakah rencana-rencana yang sudah dibuat itu bakalan terus dilanjutkan atau enggak gitu? Soalnya di sini ada kebimbangan ya, antara lanjut apa enggak. Kalau kita bimbang kan itu 50-50% antara iya sama enggak kan gitu ya. Dan mungkin kamu juga masih bingung menentukan keputusannya mau lanjut apa enggak, mau gimana nanti ya, kita mau hangout apa enggak. Ada mungkin rencana yang sedang kamu buat dengan pasangan mau dieksekusi apa enggak. Nah, kamu tanyakan hati kamu. Oke, sacred union. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Ya, untuk kamu yang udah punya pasangan, coba dihargai. Anggaplah hubungan kamu itu sebagai harta karun yang kamu miliki sekarang. Ya, namanya sudah diikat pernikahan atau sudah pernah ada pengalaman-pengalaman luar biasa bersama. Nah, ini mungkin adalah cuman makna pengembangan hubungan aja ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kamu gali bersama dengan pasangan lagi atau di dalam diri kamu. Apa yang membuat kamu di sini jadi kayak kurang bersemangat, kurang bergairah? Seperti ada sesuatu yang membuat kamu kurang bersemangat. Seperti ada yang membuat kamu kurang puas. Nah, itu bisa kamu gali dalam diri kamu sendiri, dipelajari bersama dengan pasangan, dan dikembangkan ya. Jangan cuma kamu aja yang berkembang, pasangan juga jadi tahu. Nah, kalau sudah tahu satu sama lain, bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Sama-sama belajar supaya bisa memenuhi kebutuhan, keinginan masing-masing itu tadi. Ya, oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!